Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Rita Petriani selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar publikasi ilmiah dan juga rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Husni Mubarok dengan NPM 202154029 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Di sini saya tidak sendiri, bisa dilihat di tampilan ada ditambah 3 rekan saya. Yang pertama itu ada Alis Nurhayati, kemudian ada Irfan Hilmi Asidiki, dan juga ada Cynthia Istiqomah yang akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami dan juga untuk penyusunan artikel ini. Adapun artikel yang kami usung dengan judul Analisis Kemampuan Literasi Numerasi Peserta Didik kelas 11 MIPA pada materi jaringan hewan. Adapun pembagiannya itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh Elis Nurhayati. Kemudian ada metode yang akan disampaikan oleh Cynthia Istiqomah. Kemudian yang ketiga ada pembahasan yang akan disampaikan oleh Irfan Hilmi Sidiki. Dan untuk yang terakhir itu untuk kesimpulan yang akan disimpulkan oleh saya sendiri selaku moderator pada kali ini. Nah, untuk mempersingkat waktu atau mengefektifkan waktu pada kesempatan kali ini, yang pertama akan disampaikan terlebih dahulu mengenai pendahuluan pada artikel yang kami susun. Kepada Eli, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan pendahuluan dari artikel yang telah kelompok kami susun. Di mana untuk pendahuluan ini berlatar belakang dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di abad 21 ini. Di mana di abad 21 ini menuntut peserta didik untuk dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana perkembangan tersebut merupakan dampak dari adanya globalisasi yang mana menyebabkan perubahan pola pikir dan juga kebutuhan dari setiap individunya. Maka dari itu, keterampilan di abad 21 ini menjadikan sebuah hal yang sangat penting dan juga sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai tantangan serta tuntutan di masa depan, sehingga nantinya peserta didik mampu bersaing di era perkembangan zaman berbasis iptek pada abad 21 ini. Untuk keterampilan abad 21 yang perlu dimiliki oleh peserta didik, salah satunya itu adalah kemampuan literasi numerasi, di mana literasi numerasi ini merupakan kemampuan seseorang atau kemampuan peserta didik dalam berpikir untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan atau mengaplikasikan konsep, fakta, prosedur, dan juga alat matematika. Namun faktanya, berdasarkan informasi yang kami dapat dari hasil survei PISA pada tahun 2018 menunjukkan bahwa literasi numerasi menurun dari tahun 2015. Literasi numerasi di Indonesia pun menurut data masih dikategorikan rendah dengan tinjauan pada suatu topik atau pada beberapa mata pelajaran tertentu, sehingga diartikan bahwa capaian literasi numerasi Indonesia ini belum mencapai hasil yang baik, yang mana ditunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-70 dari 72 negara. Hal itu dilandaskan pada hasil yang diperoleh dari PISA. Kemudian, untuk kemampuan literasi numerasi yang rendah ini sebetulnya bisa ditingkatkan melalui proses pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran biologi. Salah satunya yaitu eh, pada konsep jaringan hewan, di mana untuk karakteristik dari materi jaringan hewan ini memiliki tingkat kesulitannya tersendiri, yaitu untuk dipahami peserta didik. Hal ini dikarenakan jika peserta didik hanya mengandalkan penjelasan dari guru yang mana bersifat sebagai fasilitator, tentu peserta didik ini akan merasakan kesulitan untuk memahami mata pelajaran tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran pada materi jaringan hewan juga dapat dibantu dengan melakukan praktikum. Maka dari itu, berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ini mengkaji bagaimana kemampuan literasi numerasi peserta didik di kelas 11 MIPA pada konsep jaringan hewan. Adapun untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kemampuan literasi numerasi peserta didik pada materi jaringan hewan di SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Hal tersebut tentunya penting dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui proses pembelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik agar memiliki kemampuan literasi numerasi dengan baik
dan diharapkan berdampak dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu adalah latar belakang atau pendahuluan dari artikel yang kami susun. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elis Nurhayati yang telah menyampaikan atau menguraikan dari pendahuluan yang artikel kami susun. Untuk selanjutnya yaitu mengenai metode yang kami gunakan dalam penyusunan artikel ini yang akan disampaikan oleh Cynthia Istiqomah. Kepadanya disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Izin melanjutkan pembahasan mengenai metode yang kami gunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei, di mana metode survei ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan tingkat kemampuan literasi numerasi peserta didik pada materi jaringan hewan. Nah, adapun penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tasikmalaya yang melibatkan 286 peserta didik kelas 11 MIPA sebagai populasi penelitian. Populasi ini kemudian dipilih beberapa orang sehingga menjadi sampel penelitian yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana purposive sampling ini merupakan teknik dengan memilih beberapa kriteria, diantaranya peserta didik yang sudah pernah mendapatkan materi pembelajaran jaringan hewan, lalu peserta didik yang sudah melakukan praktikum pada materi tersebut. Lalu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa non-test dengan lembar observasi yang mengacu pada indikator-indikator kemampuan literasi numerasi dari PISA yang terdiri dari 6 level, di mana level 1 sampai level 6 yang kemudian dijabarkan pada tabel 1 mengenai rinciannya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data sendiri dilakukan dengan menilai dan menganalisis hasil kegiatan praktikum yang dilakukan oleh peserta didik dengan mengukur kemampuan literasi numerasi berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun rubrik penilaian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2. Nah, rubrik penilaian tersebut digunakan untuk sebagai pedoman dalam penentuan nilai yang diperoleh oleh peserta didik, di mana dengan rubrik penilaian tersebut didapatkan data berupa rata nilai non-test, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menentukan tingkat kemampuan literasi numerasi pada materi jaringan hewan. Nah, di mana setelahnya dapat dilihat apakah tingkat kemampuan literasi numerasi peserta didik itu masuk kepada kriteria sangat tinggi, tinggi, standar, agak rendah, rendah, maupun sangat rendah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia Istiqomah yang telah menyampaikan metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini. Untuk yang selanjutnya, ini bagian yang ketiga mengenai pembahasan dari artikel yang kami susun yang akan disampaikan oleh Saudara Irfan Hilmi Asidiki. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ya, baik. Ya, untuk hasil dan pembahasan berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan di SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya pada kelas 11 pada materi jaringan hewan itu tersedia pada tabel berikut ini. Boleh di next lagi. Yang mana itu dikatakan bahwa nilai tes dengan hasil rata-rata yang didapatkan dari pembelajaran tersebut, praktikum tersebut adalah 69,58 dengan nilai tes tertinggi adalah 92,75 dan juga nilai terendahnya itu 57,14. Sehingga ketika memang kami lihat di sini berdasarkan kriteria yang tadi sudah disampaikan oleh Saudari Cynthia itu menimbang dan mengingat dengan rata-rata yang dihasilkan, maka kategori tersebut dikategorikan agak rendah. Oke, dibahasnya seperti ini, jadi berdasarkan kategori tersebut, data yang diperoleh, maka menunjukkan bahwa siswa kelas 11 memiliki kemampuan literasi numerasi dengan kategori agak rendah pada materi jaringan hewan. Nah, tingkat kemampuan literasi numerasi di SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya kelas 11 ini pada materi jaringan hewan dapat diukur berdasarkan soal-soal yang memang diintegrasikan dengan indikator literasi numerasi dari PISA yang berjumlah 6 level tadi yang tadi sudah dijelaskan pada metode penelitian. Nah, indikator tersebut menjadi acuan bagi peneliti untuk dapat menentukan pembuatan soal yang sesuai
sehingga soal tersebut dituangkan dalam bentuk LKPD yang mengukur kemampuan literasi numerasi siswa pada materi jaringan hewan seperti data yang telah disajikan di atas. Nah, berdasarkan data juga, maka dapat dilihat dan disimpulkan beberapa kemungkinan faktor yang diduga menyebabkan kemampuan literasi numerasi yang dimiliki oleh siswa kelas 11 MIPA 8 dikategorikan pada kategori agak rendah. Salah satu faktor yang kami kira adalah berkaitan dengan penggunaan soal berbasis LKPD yang disesuaikan dengan indikator literasi numerasi dari PISA yang belum difahami secara keseluruhan oleh siswa dalam pengusahaan pengerjaan setiap soal yang diberikan. Nah, lalu selanjutnya, kemampuan siswa dalam level indikator nomor 2 berkaitan dengan penginterpretasian hasil data praktikum, penggunaan perbesaran mikroskop dengan tepat, serta penunjukan bagian atau struktur jaringan hewan yang dilihat dari data menunjukkan bahwa hasil yang masih banyak pada kategori pilihan yang agak rendah ataupun masih rendah. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pada level indikator nomor 2 pada siswa tersebut itu masih belum dapat melakukan hal-hal tersebut dengan baik sehingga pada indikator tersebut banyak yang mendapatkan nilai rendah. Nah, kemampuan siswa pada penginterpretasian data menunjukkan bahwa bagian serta penggunaan pembesaran mikroskop yang rendah bisa diakibatkan karena jarangnya pelaksanaan praktikum yang dilakukan secara terbimbing sehingga menyebabkan siswa belum memahami beberapa hal tersebut dengan baik. Hal ini didukung oleh penelitian Arsyad tahun 2019 yang menyatakan bahwa peserta didik yang melakukan kegiatan praktikum memiliki hasil belajar yang lebih baik daripada peserta didik yang tidak melakukan praktikum. Lalu faktor yang selanjutnya itu adalah pengaruh dalam hasil kemampuan literasi numerasi yang diperoleh, yaitu tingkat pemahaman konsep pada jaringan hewan yang masih rendah. Nah, hal ini dikarenakan setelah memasuki jenjang SMA, pembelajaran struktur fungsi jaringan lebih kompleks dan lebih komprehensif berkaitan dengan setiap struktur dan letak dikaitkan fungsi jaringan yang lebih banyak, sehingga peserta didik mengalami kesulitan untuk memahami konsep tersebut. Nah, pengetahuan konsep yang dimiliki oleh siswa kelas 11 MIPA 8 dapat dipengaruhi proses kemampuan literasi numerasi dapat dilihat karena dalam penggunaan indikator banyak sekali hal-hal yang harus dipahami terlebih dahulu karena konsep dan pemahaman yang baik sehingga ketika menjawab soal yang diberikan mampu menjawab soal tersebut sesuai dengan kemampuan dan konsep seharusnya yang telah diajarkan. Mungkin itu adalah hasil pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada Irfan Hilmi Sidiki yang telah menyampaikan pembahasan dari artikel yang kami susun. Untuk yang selanjutnya ini yang menjadi bagian terakhir dari artikel kami, yaitu mengenai kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Adapun kesimpulan dari artikel yang kami bahas dari awal sampai akhir sampai tadi pembahasan, yaitu tingkat kemampuan literasi numerasi peserta didik kelas 11 MIPA di SMA Negeri 2 Tasikmalaya pada materi jaringan hewan tergolong agak rendah. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman peserta didik terhadap soal-soal yang diberikan, kemudian kegiatan praktikum yang masih jarang dilakukan sehingga peserta didik kurang berpengalaman dalam mengoperasikan alat-alat laboratorium, serta tingkat pemahaman konsep peserta didik yang masih rendah. Untuk sarannya sendiri, itu hendaknya guru ataupun pendidik itu membiasakan peserta didik untuk mengerjakan soal-soal yang mengacu pada indikator literasi numerasi dalam pembelajaran biologi di kelas, sehingga kemampuan literasi numerasi peserta didik ini dapat terlatih ataupun dapat meningkat seperti itu. Nah, adapun daftar pustaka yang kami gunakan, itu bisa rekan-rekan lihat pada gambar ataupun video tertampil di layar. Baik, sekian mungkin yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai artikel yang kami susun, yaitu mengenai analisis kemampuan literasi numerasi peserta didik kelas 11 MIPA pada materi jaringan hewan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya selaku moderator pamit undur diri mewakili rekan-rekan sekalian dari kelompok saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu benar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.